Assalamualaikum. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pembangkit 1 mengenai hidrologi yang kemarin sudah kita bahas. Hari ini kita akan bahas tentang debit. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa debit ini adalah aliran air gitu ya, yang dibutuhkan menjadi gerakan oleh turbin. Nah, metode mencari debit ini ada beberapa cara. Bisa menggunakan FCMOC gitu ya, yang biasa sering dipakai. Kemudian ada metode NRECA gitu ya, yang nanti mereka akan mengandalkan hari hujan, terus kemudian catchment area, dan pengaruh-pengaruh yang kemarin sudah kita bahas mengenai siklus hidrologi. Nah, di sini metode FCMOC ini gitu ya, memerlukan beberapa data. Yang pertama adalah data rata-rata curah hujan. Nah, data ini adalah data hasil rata-rata bulanan gitu ya, rata-rata hasil bulanan yang diperoleh dari kemarin kita sudah mendapatkan rata-rata harian, terus kemudian rata-rata bulanan gitu ya. Kalau misalnya nanti ada contoh yang kita pakai di sini itu menggunakan rata-rata per setengah bulan gitu ya, karena ini datanya per setengah bulan hanya untuk contoh soal gitu ya, karena hari hujannya 15 hari, datanya setengah bulan gitu ya, per setengah bulan nanti contohnya yang ada di sini, maka pernya nanti hitungnya adalah per 15 gitu ya, 15 hari. Nah, tapi kalau misalnya kita datanya penuh, curah hujannya dalam 1 tahun gitu ya, per bulan gitu, maka kita bisa mendapatkan data curah hujannya itu adalah per bulan gitu. Terus kemudian ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi potensial atau ET0 ini adalah jumlah seluruh air yang diuapkan gitu ya. Jadi konstanta rata-rata per daerah berbeda, tapi biasanya kita ambil nilai yang rata-rata gitu ya. Terus data yang biasanya kita dapatkan berbeda yaitu adalah jumlah hari hujan gitu, atau N gitu ya. Nah, data ini adalah data bulanan juga, jadi dalam 1 bulan hari hujannya berapa gitu ya, tadi contohnya adalah 14. Terus kemudian faktor resesi aliran tanah gitu ya, atau K, ini tergantung dari jenis tanahnya gitu ya. Kalau misalnya nilai aliran tanahnya di situ lebih banyak pemukiman gitu ya, lebih banyak pemukiman gitu, maka K-nya tinggi. Tapi kalau misalnya penggunaan banyak sumur kayak gitu, itu K-nya
juga tinggi. Tapi kalau misalnya penggunaan airan tanahnya rendah gitu ya, kakanya rendah. Terus kemudian ada koefisien infiltrasi, yaitu adalah I. Ya, nilai I ini berbeda dengan I besar, yaitu adalah infiltrasi. Ya, ini hanya koefisiennya saja. Nanti akan kita cari di masing-masing area. Terus kemudian besar hujan permukaan tanah. Ini berkaitan dengan area yang tertutup vegetasi atau hutan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia langsung ke permukaan tanah, maka dia langsung terserap. Terus kemudian harga kelembapan tanah, atau soil moisture capacity gitu ya, SMC. Terus kemudian yang ke-8 adalah infiltrasi, ini koefisien besarnya 0,2 sampai 0,5, tapi rata-rata engineer biasanya menggunakan 0,4 gitu ya. Ini adalah I besar. Kemudian yang ke-9 adalah air lebihan tanah. Ada suatu tanah yang tidak bisa menyerap lagi air tanah, menyerap lagi air permukaan gitu ya. Jadi dia menjadi water surplus. Ini biasanya dia akan mengalir gitu ya. Dia namanya adalah DS. Kemudian yang ke-10 ini adalah kandungan air bawah tanah. Ini air yang sudah di bawah tanah. Atau VN. Atau kita sebut dia adalah storage volume. Kemudian yang ke-11 yaitu adalah perubahan kandungan tanah. Perubahan kandungan air tanah maksudnya. Yaitu adalah dVN gitu ya. Atau bisa juga ditulis VN dikurangi VN-1 gitu ya. Jadi perubahannya antara sebelum dan sesudah. Yang ke-12 adalah aliran dasar atau dari sungainya, aliran dasar dan aliran langsung. Atau kita sebut dia direct runoff, ya, DR. Nah, beberapa persamaan yang kita pakai di sini gitu ya. Yang pertama adalah DS atau water surplus gitu ya. Besarnya adalah rata-rata curah hujan dikurangi ET atau evapotranspirasi tadi. Nah, kemudian nilai soil moisture gitu ya, besarnya adalah SMC ditambah P min ET tadi dari water surplus. WS gitu ya. Besarnya konstanta juga ini WS, yaitu adalah DS water surplus dikurangi nilai SMS. Nah, dari sini nilai WS ini nanti akan dipakai untuk mencari I besar gitu ya. I besar yang nanti kita akan mencari koefisien infiltrasinya, yaitu adalah WS-nya sudah ada, WS-nya sudah ada di atas, dikalikan nilai I-nya. I-nya nanti akan kita dapatkan, koefisien infiltrasi. Nah, nilai selanjutnya yang akan kita cari, yaitu adalah nilai VN, atau kandungan air bawah tanah, yaitu adalah 0,5
dikali 1 plus K ditambah K dikali V N min 1 gitu ya. Kemudian ada base flow gitu ya. Aliran dasar yaitu besarnya adalah I tadi 0,4 minus 0,2 gitu ya dikalikan dVn. Atau bisa juga kita tuliskan I dikurangi Vn kurangi Vn min 1 gitu. Kemudian direct runoff yaitu besarnya adalah WS dikurangi I besar. Nah, dari situ untuk R didapatkan yaitu adalah runoff. Besarnya adalah base flow ditambah direct runoff. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan flow gitu ya dari metode FGMOC ini. Flow-nya yaitu adalah total runoff atau R gitu ya dikalikan dengan CA atau catchment area. Tentu saja ini dalam kilometer persegi gitu ya. Inilah yang kita dapatkan dari nilai tersebut. Nah, di sini kita punya contoh gitu ya. Kita punya contoh catchment area 1350. Terus kemudian curah hujan data yang kita pakai nanti dari awal 10 tahun gitu ya, 88 sampai 2008 tapi yang kita pakai 2 sampai 10 tahun. Terus kemudian tidak tervegetasi yaitu adalah 20% gitu ya. Soil moisture SMC 150 mm. Initial storage IS yaitu 130. Koefisien infiltrasi 0,4 dan K 0,6. Cukup tinggi juga. Nah, dari situ kita punya nilai evapotranspirasi yaitu adalah 54 mm per bulan gitu ya. Karena surface exposure-nya yaitu adalah 20%, maka nilai E-nya yaitu didapat 0,72. Sehingga nilai ET-nya tadi, ET-nya yaitu adalah ET0 min E. E yang tadi dapatkan di sini yaitu adalah 53. Nah, nilai ET ini nanti bisa kita pakai untuk mencari DS gitu ya, mencari DS. Nah, kemudian precipitation fluid kita mencari PF dikalikan P. Nah, PF-nya ini pensanta 5% gitu ya. Besaran precipitation fluid 5% dikalikan curah hujan gitu ya, dikalikan curah hujan dan kita mendapatkan 7,94 per setengah bulan. Karena kita menghitungnya ini 15 hari per setengah bulan gitu ya, per 15 hari. Nah, kemudian kita dapatkan soil storage P min ET dikurangi precipitation fluid yaitu adalah 97 dengan nilai soil moisture SMS yaitu adalah SMC plus soil storage. Sehingga water surplus-nya atau DS gitu ya. Tadi kita tuliskan DS di sini P min ET yaitu adalah 105 mm per setengah bulan. Gitu. Jadi di sini water plus DS. Infiltration yaitu adalah water plus dikalikan I gitu ya. I besar. Nah, tadi infiltration-nya I-nya kalau di catatan kita tadi kecil di sini ya.
Kalau kita tadi antara 0,2 sampai 0,5, infiltration, ini koefisien infiltrasinya I kecil, kalau di contohnya yang ada di sini tadi I besar gitu ya, yaitu adalah water surplus dikali 0,4 per setengah bulan sekian. Storage volume tadi sudah dituliskan, oh ini kurang I ya, kalikan I, itu saya hapus dulu di sini. Kalikan I, nilainya yaitu K V N-1 gitu ya. Sehingga dapatkan base flow yaitu adalah infiltrasi dikalikan dVn dengan nilai direct runoff yaitu adalah infiltrasi water surplus kurang infiltrasi. Runoff, base flow, direct runoff, dan efektif discharge-nya yaitu adalah runoff dikali konstanta 0,001 3.600 kali 24, ini konstanta, 15-nya adalah 15 hari, CA catchment area. Kita cukup mengisi runoff dan CA. Jadi dari setengah bulan yang tadi mendapatkan discharge 128 meter kubik per detik. Nah, dari data itu kita hitung semuanya ini adalah per bulan. Ini Anda bisa lihat precipitation, rain gitu ya. Anda bisa lihat per bulan gitu ya, sehingga dapatkan debitnya yaitu adalah per bulan. Kita hitung, kita copy semua rumusnya, ke sebelahnya, ke sebelahnya, ke sebelahnya, ke sebelahnya, sampai datanya itu per bulan kita mendapatkan debit bulanan yang ada di situ. Ya. Nah, dari sini perhitungannya, jadi kita dilakukan debit bulanan selama 2 sampai 10 tahun. Anda bisa lihat dari sini, ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah dilakukan debit ini, nah kita lakukan pengukuran sesaat. Kita lakukan pengukuran sesaat. Kita bandingkan dengan hasil perhitungan kita. Kemudian dengan pengukuran sesaat itu dilakukan koreksi antara perhitungan dan pengukuran sesaat. Nah, pengukuran saat ini gitu ya, pengukuran saat biasanya dilakukan 2 sampai 3 kali. Baru kemudian koreksinya, koreksi antara perhitungan saat dan perhitungan dilakukan koreksi, yaitu namanya adalah koreksi FDC, yaitu perbandingan perhitungan dengan FJMOC tadi ya, salah satunya hitungan debit dengan pengukuran sesaat. Nah, FDC ini gitu ya, yaitu adalah flow duration curve yaitu menunjukkan kurva
yang menunjukkan persentase aliran sesuai waktu yang ya kita ukur gitu ya, waktu pengukuran gitu. Nah, dari sini gitu ya, dari sini kita bisa menghitung debit terlebih dahulu. Jadi kita dapatkan debit dari metode ilmiah yang kita pakai dari FGMOC ini gitu ya, metode MOC gitu ya. Nah, dari MOC kita dapatkan debit per bulan. Debit per bulan. Setelah itu kita rata-ratakan dari debit itu per tahun gitu ya. Ini bisa lihat. Nah ini sehingga kita dapatkan pengukuran secara perhitungan yaitu adalah selama 10 tahun dan kita bisa melihat key max dan key min-nya berapa, debit max dan debit minimumnya berapa. Nah, lalu kemudian dari situ nanti akan kita bandingkan dengan hasil koreksi key koreksi ya, hasil dari koreksi dari perhitungan sesaat dan pengukuran sesaat dan perhitungan yang ada di sini. Gitu. Nah, di sini saat kita menghitung FDC gitu ya, dia dibutuhkan data 1 tahun. Tahun penuh ya, dengan bantuan tadi seperti halnya yang ada di FGMOC, yaitu adalah hari hujan, evapotranspirasi, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, langkah-langkahnya gitu ya, langkah-langkahnya yang pertama kita adalah hitung debit harian. Yaitu adalah Q dalam meter kubik per second. Yang kedua, hitung terjadinya debit dengan metode kumulatif. Kumulatifkan. Jadi tambahkan gitu ya. Kemudian ini konstanta aja, M bukan meter ya. Terus kemudian hitung persentase terjadinya debit. Oke, persentasenya P gitu ya. Maka kita hitung yaitu adalah P sama dengan M dibagi N dikali 100. Dengan N yaitu adalah hari dalam 1 tahun. Anggap saja tidak ada kabisat dulu ya, 365. Yaitu seperti itu. Nah, contoh bisa buat tabel.
yaitu ada Q dalam meter kubik per second, ada 200, 180, 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, 20. Kemudian jumlah hari hujan jumlah hari terjadinya debit ya, jumlah hari terjadinya debit gitu ya. Debit 200 ini terjadi misal ya selama 5 hari. Nah, debit 180 gitu ya. 180 ini 15. Nah, tapi dia kumulatif. Kenapa? Karena 160 pasti terjadi di 160 pasti terjadi di 180. Jadi debit yang paling bawah, debit yang paling kecil ini adalah 365 hari. Karena debit 20 ini adalah debit minimum yang pasti terjadi di paling kecilnya gitu ya. Nah, debit 20 pasti terjadi di sini. Jadi misal ini 300 gitu ya. Berarti debit 20 saja gitu ya, debit 20 saja itu sebenarnya cuma terjadi 65. Nah, tapi kalau 40 300 hari. Karena 20 Pak pasti terjadi ketika 40 gitu kan. Debit 20 itu terjadi 40. Maka dia kumulatif. Kumulatif gitu ya. 300 365 terjadi debit berapa? Itu misalnya ini contohnya 240, 190, 150, 105, 140 itu adalah 60, terus kemudian 160-nya adalah 35. Itu adalah M. Nah, nilai P gitu ya. Nilai P persentase yang kita hitung tadi yaitu adalah 5 dibagi 365 kali 100 yaitu besarnya adalah 1,4. Terus kemudian di sini 4,1, 9,6, 16, 16,4 gitu ya. 28,8, 41,1, 52,1, 65,8, 82,2 ya, 52,1 sekian gitu ya. Terus pasti terjadi 100%, yaitu adalah debit 20 meter kubik per second gitu ya. Sehingga dari kurva itu FDC-nya kita buat yaitu nah ini misal debit gitu ya, Q. Terus kemudian yang ini adalah persentase gitu. Nah, ini misal tadi berapa? 200, 180, 160, 140. Kemudian di sini persentase 20, 40, 60, 80, 100. Nah, nilai 100 yang ada di sini gitu ya. Ini harusnya pas ya yang ada di situ. Karena saat 100 kita dapat 20 gitu ya.
Kira-kira seperti ini. Nah, kurva inilah gitu ya. Kurva inilah yang kita sebut dia dengan FDC gitu ya. Flow Duration Curve. Ini dapat digunakan metode multi-years gitu ya. Untuk hasil yang lebih akurat. Jadi kejadiannya itu adalah kejadian per tahun gitu ya. Kalau ini kan tadi contohnya cuma 1 tahun saja. Gitu. Tapi dari situ kita sudah mendapatkan nilai FDC-nya. Seperti itu. Di sini ada contoh tentang data multi-years gitu ya. Jadi tidak harus urut. Misal pada data pertama lebih besar, nah itu tidak ada masalah. Tapi kumulatifnya biasanya dia sudah diurutkan gitu ya. Nah, terus kemudian di sini kita rata-ratakan semuanya sehingga dari data rata-rata ini gitu ya, dari data rata-rata ini nanti kita mendapatkan data yang sama dengan kumulatif di yang ada di sini ya, key-nya yang ada di sini. Kalau ini data cuma 1 tahun, tapi kalau misalnya dia multi years gitu ya, kita dapatkan data yang rata-rata di sini. Kemudian kita buat persentasenya, dari persentasenya itu kita bisa buat dari M per N gitu ya, jumlah harinya dibagi 365 kali 100 sehingga kita mendapatkan FDC-nya yang ada di situ. Itu adalah cara untuk membuat FDC. Kemudian berikutnya yaitu adalah mengenai Power Duration Curve atau PDC gitu ya. Nah, berdasarkan rumus dari daya gitu ya, dia adalah rho G H dikalikan Q gitu ya, bahwa rho ini sendiri ini adalah besarnya koefisien dari air yaitu adalah 1 kilonewton per meter kubik dengan Q yaitu besarnya adalah debit dalam satuan meter kubik per second dengan H yaitu adalah ketinggian height dengan satuan meter gitu ya. Nah, di sini dari contoh yang kita punya tadi kita akan melihat bentuk FDC yang kita punya tadi gitu ya, yang kita punya tadi. Di sini 120. Oh, maaf ini bukan 120 tapi tadi berapa? 200 ya debitnya ya. 200 180, 160, 140, 120, 180, 60, 40, 20, 0. Nah, dari kurva yang kita buat tadi, di sini ada 20, 40, 60, 80, 100 gitu ya. Dan di 100 nanti kita buat kurva satu lagi, yaitu berdasarkan daya yang dihasilkan gitu ya. Daya yang dihasilkan itu berapa? Daya yang dihasilkan berapa? Nah, dari situ kita punya data, misal ketika penuhnya itu adalah 160
megawatt gitu ya. Terus kemudian 144, 128, 112, 96, 80, 64, 48, 32, 16. Nah, dari situ kita bisa membandingkan ya, dari sini adalah debit gitu ya, meter kubik per second. Dari kurva FDC yang kita buat tadi gitu ya, dibandingkan dengan debit yang terjadi gitu. Nah, dibandingkan juga dengan daya yang sudah dihasilkan gitu ya Mas ya. Jadi kalau 80% gitu ya, 80%, misalnya 64 gitu ya, 64. Nah, di sini ini menunjukkan yang namanya kebutuhan storage. Kalau misalnya kita ingin menjadikan dia pump gitu ya. Kalau juga bendung yang ingin dibuat. Nah, ini FDC gitu ya. Ini misal 140, ini kita kasih misal titik 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, adalah 1. Situ ini AB gitu ya. Nah, pengertian masing-masing dari nilai tersebut yaitu adalah daerah rata-rata terletak di 1, 2, 3 A gitu ya. Jadi mungkin ini saya copy saja di halaman berikutnya. Seperti ini, daerah rata-rata terletak di 1, 2, 3, dan A. Artinya semua daerah yang ada di bawah sini gitu ya, ini adalah daerah yang bisa kita dapatkan energinya gitu. Nah, daerah ini di bawah kurva FDC gitu ya, di bawah kurva FDC merupakan rata-rata energi yang bisa didapatkan. Kemudian daerah terbukti nah ini tanpa kita membangun bendungan gitu ya, tanpa bendung
gitu ya, atau bendungan, itu minimum debitnya yaitu adalah di bawah 3 dan 4 gitu ya. Kemudian daerah peningkatan yaitu 1, 2, 5, 7 gitu ya. Itu 1, 2, 5, dan 7 gitu ya. Ini bisa kita bangun. Misal kita ingin membangun sampai deki 80 gitu ya. Nah, itu 1, 2, 5, 7. Apabila syaratnya apabila dibangun storage seluas 3, 5, dan 6. Yang keempat, daerah rekayasa gitu ya. Daerah secondary namanya, yaitu adalah di atas 3 dan 4, semuanya daerah itu perlu dilakukan rekayasa engineering untuk memanfaatkannya. Ya, kita bangun bendungan, kita bangun bendung gitu ya. Rekayasa engineering. Nah, dari data debit dan data daya gitu ya, kita bisa menentukan langkah rekayasa engineering gitu ya. Yang pertama dibuat tiap kenaikan persen energi gitu ya, yang didapatkan per tahun jadi misal di sini kita buat FDC-nya gitu ya, dari sini tadi di sini energinya berapa untuk 5 persen gitu ya, 5%. Terus kemudian dari sini selanjutnya untuk 15% misal, karena dia lebih di bawah ya tentu saja. 15%. Nah, ini energinya berapa. Terus kemudian kita buat dari FDC ini misal 60%. Energinya berapa. Dan seterusnya. Energi ya. Jadi yang kita hitung di sini ini adalah energi. Kemudian dibuat perhitungan biaya gitu ya. Tiap kenaikan debit dan hubungannya terhadap bangunan sipil yang harus dikerjakan. Jadi contohnya kita buat misal bendung, saluran, penstok gitu ya. Jika 5%, terus kemudian tadi berapa? 15%,
terus kemudian 40%, dan seterusnya. Misal 5% RP berapa, RP berapa, RP berapa, RP, seperti itu. Kemudian di sini kita totalkan masing-masing gitu ya. Nah, dari situ yang ketiga ini adalah yaitu dicari nilai optimal sesuai serapan daya gitu ya. Tidak harus yang paling besar atau yang paling murah itu adalah yang paling nanti akan dicari. Bisa saja kita buat yang paling besar tapi tidak terserap. Ya, buat apa gitu kan? Tapi kita juga bisa melihat dari kemampuan investor gitu ya. Bisa juga dari peramalan beban. Nanti kita ramalkan forecasting ya, apakah bebannya akan terserap atau tidak gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat yang kita buat ini optimal atau tidak peramalan beban. Bisa saja kita dari biaya yang paling murah gitu ya. Bisa seperti itu. Termasuk penggunaan dari PLTA tersebut sehingga keputusan gitu ya, harga ya, break even point BEP, kita mendapatkan debit rancangan atau andalan. Nah, nanti dari sinilah kita mencari debit rancangan atau debit andalan yang kita gunakan acuan untuk mencari bagaimana debit tersebut akan kita manfaatkan untuk merancang turbin, generator, dan seterusnya. Kemudian ini ada contoh sedikit lagi, yaitu adalah contoh terdapat data bulan mulai dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Maret, April, Mei. Saya hapus dulu. Nah, misal ada data seperti ini ya, debitnya membesar ke mengecil, ya ini contoh saja. Kita tidak melihat bulan hujan, bulan kering gitu ya. Ini contoh saja. Yang paling besar di sini adalah Desember, Januari, dan seterusnya gitu ya. Dari situ total air yang tersedia yaitu area yang ada di bawah FDC, yaitu adalah total Q. Kita jumlahkan semuanya, yaitu adalah 5052, sehingga kita bisa menghitung 5052 dikali 30 hari dikali 24 jam dikali 3600 second, yaitu adalah 1,31 kali 10 pangkat 10 meter persegi. Total daya debit yang terbukti, total daya debit terbukti yaitu adalah 150 tadi ya, paling kecil, yaitu adalah 150
kali 30 kali 24 kali 3600 second gitu ya, yaitu 3,89 kali 10 pangkat 8 meter kubik. Ini meter kubik, bukan meter persegi. Meter kubik. Storage yang dibutuhkan gitu ya. Bila digunakan dump pada data debit bulan November gitu ya, maka kita tinggal menjumlahkan saja 280 ditambah 250 tambah November dia tambah 180 tambah 170 tambah 165 tambah 160 tambah 150, yaitu adalah 1210. Nah, nanti tinggal kita kalikan key, yaitu adalah 1210 kali 30 kali 24 kali 3600. Kita dapatkan angka yang bisa kita manfaatkan debitnya berapa. Seperti itu bagaimana kita menghitung debit, dan nanti Anda bisa mengerjakan contoh dengan menggunakan metode MOP. Terima kasih, kita cukupkan kuliah saat ini.